Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada Oppo A54 atau CPH2239. Kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini. Jika ternyata kita tidak tahu model ataupun seri handphone Oppo, kita bisa cek melalui Engineer Mode dengan cara kita pilih menu panggilan darurat dalam posisi layar terkunci, kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar. Masuk ke Engineer Mode, lalu masuk lagi ke Software Version dan perhatikan di bagian atas ada model. Modelnya adalah CPH2239. Bisa kita browsingkan di Google dan nanti akan ketemu hasilnya adalah Oppo A54. Kita akan menghilangkan kunci layar yang lupa ini cukup dengan kabel data saja tanpa menggunakan dongle apapun. Sekarang kita bisa bergabung dulu dengan tampilan Windows kita. Sudah kita siapkan di sini satu file yang berisi beberapa file. Jadi ada unlock Oppo A54 Magelang Flasher, kita ekstrak dulu, klik kanan ekstrak di sini. Untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher, huruf kecil semua tanpa spasi, Magelang Flasher. Kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Setelah selesai proses ekstraknya akan muncul 5 file tambahan lagi. Nanti kita akan gunakan satu-satu untuk filenya. Sementara biar tidak mengganggu, untuk file utamanya unlock Oppo A54 Magelang Flasher kita hapus dulu dan kita fokus ke 5 file ini. Yang pertama kita install adalah MTK Driver. Jadi wajib untuk menginstal file ini agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Untuk proses installnya tinggal kita klik next saja, kemudian kalau sudah kita klik finish, lalu kita close juga untuk jendela WinRAR-nya. Lanjut ke file berikutnya yang akan kita install adalah libUSB. Jadi kita membutuhkan libUSB ini untuk memfilter MediaTek USB port, karena begitu kita colokkan handphone ini ke komputer, nanti akan langsung terbaca sebagai MediaTek USB port. Jika tidak kita filter menggunakan libUSB, maka MediaTek USB portnya akan otomatis hilang. Oke, lanjut kita launch saja, kita jalankan untuk libUSB. Tampilannya adalah seperti ini. Untuk libUSB-nya langsung aja kita pilih yang paling atas, install Advanced Filter, kemudian next. Kalau sudah, kita posisikan libUSB di pojok kiri atas. Untuk WinRAR-nya bisa kita close dulu. Dan selanjutnya kita ekstrak file dengan nama MTK Bypass Rev 4. Langsung aja kita ekstrak, klik kanan, kemudian ekstrak di sini. Kita tunggu sebentar. Untuk menjalankan file MTK Bypass Rev4.exe ini, sebaiknya antivirus pada komputer yang kita gunakan sudah dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita posisikan untuk MTK Bypass Rev 4 atau MediaTek Bypass Tool-nya di pojok kanan atas dari monitor kita. Lanjut ke file berikutnya ada SP Flash Tool MediaTek, kita klik kanan dan ekstrak di sini aja sampai menjadi sebuah folder. Lalu bisa kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file dengan nama flashtool.exe. Ketika kita menjalankan flashtool.exe, maka akan muncul notifikasi the scatter file cannot find. Kita klik OK aja sampai SP Flash Tool-nya berjalan. Kemudian pada SP Flash Tool ini ada 3 kolom, yang akan kita gunakan hanya 2 kolom teratas saja, yaitu download agent dan scatter loading file. Yang pertama kita isi adalah kolom download agent. Cara isinya klik aja tombol atau menu cus di sebelah kanan, kemudian kita pilih file dengan nama mtk all-in-one da.bin. Kita pilih file ini, kemudian klik open sampai terinput pada kolom download agent. Selanjutnya adalah kolom scatter loading file. Cara isinya, kita akan isi kolom ini menggunakan file scatter yang akan kita dapat dari file terakhir. Ada unlock Oppo A54 CPH2239, kita ekstrak dulu file ini sampai menjadi sebuah folder. Lalu di dalamnya ada file scatter dengan format txt atau dengan file txt dengan nama mt6765 android scatter.txt. Jadi file inilah yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file di SP Flash Tool-nya. Caranya kita klik aja menu cus, kemudian kita arahkan ke folder hasil ekstrakan dari file unlock Oppo A54 CPH2239. Tinggal kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstraknya, lalu kita pilih file scatternya dengan nama mt6765 android scatter.txt. Klik open sampai terinput pada kolom scatter loading file dan muncul partisi di bagian bawah dari SP Flash Tool-nya. Selanjutnya masuk ke menu format. Di sini kita pilih manual
manual format flash. Di bagian bawahnya ada dua kolom, begin address dan format length. Masing-masing kolom ini ada isinya dan kita hapus semua isi-isinya. Jadi kode-kode di dalam kolom ini kita hapus, akan kita ganti dengan kode yang sudah kita siapkan dari file unlock address txt. Di dalam file unlocknya tadi ada notepad dengan nama unlock address.txt. Kemudian di sini ada dua bagian, user data dan juga FRP. Untuk menghapus kunci layar, kita pilih kode yang user data. Ada dua kode, kode yang atas kita copy kemudian kita pastekan pada kolom begin address. Begitu juga dengan kode yang bawah kita copy dan kita pastekan pada kolom format length. Yang atas selalu begin address dan yang bawah selalu format length. Jangan sampai terbalik. Kalau sudah kita copy pastekan kode-kode tersebut, berarti untuk settingan dari SP Flash Tool-nya sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk fokus dulu ke libUSB dan juga MediaTek Bypass Tool-nya. Kita akan filter dulu untuk MediaTek USB port-nya menggunakan tool-tool tersebut. Tapi sebelumnya kita kembali ke tampilan handphonenya, kita colokkan dulu kabel data ke komputer. Untuk handphone ini kita matikan terlebih dahulu. Tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati. Kita swipe ke bawah aja dan kita tunggu sampai handphonenya mati. Lalu untuk cara menghubungkan handphone ke komputer adalah seperti ini. Kita tekan dan tahan kedua tombol volume atas dan tombol volume bawah. Kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan aja kabel data ke handphone sampai terbaca oleh komputer. Kita kembali ke tampilan komputer lagi. Setelah nanti handphone kita hubungkan ke komputer, maka akan terbaca sebagai MediaTek USB port pada kolom description di libUSB. Oke, kita coba untuk hubungan sekarang ya. Kita tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume. Kita colokkan kabel data ke handphonenya. Lalu perhatikan pada libUSB akan langsung muncul MediaTek USB port seperti ini. Dengan cepat kita pilih dan klik menu install. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, maka MediaTek USB port-nya akan menghilang dan handphone akan kembali restart. Jadi harus cepat. Ketika kita hubungkan handphone ke komputer, akan langsung muncul MediaTek USB port di kolom description pada libUSB-nya. Maka ketika MediaTek USB port ini sudah muncul, maka dengan cepat kita pilih MediaTek USB port-nya, lalu kita klik atau kita pilih menu install. Jangan terlalu lama. Jika terlalu lama, maka MediaTek USB port-nya akan kembali hilang atau langsung lepas lagi dan kita harus mengulanginya. Kita hubungkan lagi handphone ke komputer, kemudian kita pilih MediaTek USB port dan klik install pada libUSB sampai berhasil. Oke, ini kita ulangi lagi, kita matikan dulu handphonenya, kemudian kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer dengan metode yang sama. Kita tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan kedua tombol volume, colokkan kabel data ke handphone, muncul MediaTek USB port pada libUSB, kita pilih aja. Dengan cepat kita klik menu install sampai muncul notifikasi seperti ini ya. Ada keterangan device filter successfully installed for MediaTek. Berarti sudah sukses untuk memfilter MediaTek USB port-nya dan handphone akan kembali restart. Itu normal saja. Nanti handphone akan kita matikan ulang untuk kita bypass out-nya menggunakan MediaTek Bypass Tool yang sebelah kanan atas dari tampilan monitor kita. Oke, kita klik OK dulu. Di sini untuk klip USB-nya kita standby-kan aja di pojok kiri atas dari monitor kita. Selanjutnya kita akan fokus ke MediaTek Bypass Tool. Kita akan coba untuk bypass out pada Oppo A54 ini tanpa menggunakan ID out, tanpa menggunakan dongle. Cukup dengan tool gratisan MediaTek Bypass Tool by MCT Team. Sekarang handphone kita matikan lagi, lalu kita bisa pilih menu bypass dulu pada MediaTek Bypass Tool-nya. Klik menu bypass sampai muncul keterangan installing driver OK, kemudian waiting for Broom. Baru kita hubungkan handphone ke komputer, tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke handphonenya, kita tunggu sampai muncul keterangan seperti ini. Ada keterangan protection disabled, kemudian handphone kita letakkan aja, handphone tidak akan restart lagi karena untuk outnya sudah berhasil terbypass. Di sini terbaca
terbaca sebagai MediaTek USB port pada COM 4, kemudian protectionnya sudah terdisable. Sekarang kita bisa menggunakan dongle apapun ataupun SP Flash Tool. Karena tadi sudah kita setup SP Flash Tool-nya, maka langsung aja kita coba untuk eksekusi. Namun sebelumnya, kita cek dulu di bagian option pada SP Flash Tool, kemudian masuk lagi ke bagian option, lalu kita pilih lagi connection, dan di sebelah kanan ada UART dan juga USB. Silahkan bisa pilih UART ataupun USB. Jika kita memilih UART, maka harus kita sesuaikan dulu untuk port COM-nya. Kebetulan pada MediaTek Bypass Tool-nya terbaca sebagai COM 4, maka di sini harus kita pilih COM 4 juga, dan baud rate-nya kita pilih yang paling atas 921600. Jika UART tidak terbaca COM-nya, silahkan gunakan USB, atau kita langsung gunakan USB saja juga bisa tanpa harus memilih UART. Jadi seperti itu untuk opsinya, silahkan teman-teman pilih salah satu saja. Oke ya, kita lanjutkan. Setelah kita setting dan sudah kita samakan COM-nya, kita close menu option dari SP Flash Tool dan kita klik menu start sampai proses formatnya selesai. Perhatikan, ada keterangan format OK yang berarti proses menghapus kunci layar pada Oppo A54 ini sudah selesai. Namun handphone tidak otomatis menyala, kita harus menyalakan manual handphone ini. Kita angkat dulu handphonenya, lepaskan kabel data, kemudian kita tekan tombol power dan kita tunggu sampai muncul logo Oppo di layar handphonenya. Ini dia, sudah muncul logo Oppo, tinggal kita tunggu aja proses loadingnya sampai ke tampilan welcome screen. Untuk proses loadingnya ini mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit durasinya. Jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kita percepat aja untuk durasi di video ini. Setelah proses loadingnya selesai, handphone akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa. Di sini tinggal kita setup aja handphone ini, atau bisa langsung kita bypass masuk ke tampilan menu dengan cara memilih menu emergency call, kemudian kita dial ke spesial kode bintang pagar 813 pagar. Kita tunggu sampai handphone masuk ke tampilan menu. Cara ini juga bisa sekaligus membypass akun Google atau FRP pada handphone ini. Sekarang handphone sudah clean ya, kunci layarnya sudah hilang. Kita cek dulu di setelan atau setting. Kemudian karena default bahasanya menjadi bahasa Inggris, maka untuk merubah bahasanya tinggal masuk aja ke bagian bahasa dan wilayah. Kita cari bahasa Indonesia, kemudian wilayahnya juga kita ganti juga ke Indonesia, dan handphone sekarang sudah berbahasa Indonesia lagi. Siap kita kembalikan ke usernya, siap kita jadikan nota. Cukup mudah untuk menghilangkan kunci layar pada Oppo A54 tanpa menggunakan dongle, hanya SP Flash Tool saja. Untuk versinya ini masih di versi Android 10 dan versi ColorOS 7.2. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.